Sahabat muslim, berzikir ternyata memiliki banyak manfaat. Tak hanya dari segi hablum minallah, berzikir juga dapat menyehatkan otak. Sebuah penelitian di Universitas Washington yang dimuat dalam majalah Scientific American edisi Desember tahun 1993 menyebutkan, ternyata zikir bisa mengaktifkan syaraf-syaraf di otak. Saat itu, zikir yang menjadi objek penelitian adalah kalimat tasbih. Sebelum berzikir, aktivitas otak relawan tak begitu aktif. Namun, setelah menyebutkan subhanallah berulang-ulang, hasilnya menunjukkan aktivitas syaraf dari otak para relawan menjadi aktif. Tentu saja hal tersebut menjadi kabar menggembirakan. Artinya, dalam setiap aktivitasnya, orang yang mengamalkan zikir pastinya mengalami peningkatan produktivitas di dalam kegiatannya. Semisal, bekerja sambil berzikir, yang membuat pekerjaan lebih mudah untuk selesai. Selain itu, manfaat zikir lainnya ialah mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan zikir, kita dapat membuka pintu keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Adapun dalilnya berikut ini. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang disebutkan bahwa barang siapa yang mengucapkan zikir ini di sore hari sebanyak 3 kali, maka ia tidak akan mendapatkan bahaya racun di malam tersebut. Manfaat zikir berikutnya ialah dicukupi kebutuhannya. Karena dengan zikir, pintu rezeki akan terbuka. Dan saat berzikir, kita akan selalu merasa bersyukur dan tak pernah merasa kekurangan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanyai tentang makanan orang-orang beriman pada zaman berkuasanya Dajjal. Beliau menjawab, makanan malaikat. Mereka bertanya, apa makanan malaikat itu? Beliau menjawab, makanan mereka adalah ucapan mereka dengan tasbih dan takdis menyucikan Allah. Siapa saja yang ucapannya pada hari itu tasbih dan takdis, maka Allah pasti menghilangkan kelaparan darinya, sehingga dia tidak takut kelaparan. Sahabat muslim, banyak sekali manfaat zikir yang tentunya berpengaruh pada kehidupan kita. Tak hanya tasbih, tahmid maupun takbir, namun zikir pun bisa menggunakan Asmaul Husna. Asmaul Husna merupakan kumpulan nama-nama mulia Allah yang berjumlah 99 nama, yang masing-masing nama memiliki manfaat serta kegunaan yang berbeda. Semisal Al-Mughni, yang artinya maha memberi kekayaan. Tentunya, dengan menanamkan Al-Mughni di dalam hati, kita dijauhkan dari kecemasan akan hidup miskin, sehingga dihindarkan dari perbuatan jahat, seperti korupsi ataupun mencuri. Dengan amalan Al-Mughni, kita yakin Allah maha memberi kekayaan, yang mana sangatlah mudah bagi Allah untuk mencukupi rezeki seorang umat. Adapun sejarah turunnya Asmaul Husna tergolong unik, yakni diawali cibiran dari kaum musyrikin terhadap Rasulullah yang sedang mendengarkan beliau berdoa. Diceritakan dalam kitab Asbabul Nuzul, saat itu Rasulullah sholat di Makkah dan berdoa dengan kata-kata Ya Rahman Ya Rahim. Doa tersebut terdengar oleh sebagian kaum musyrikin. Kala itu berkatalah mereka, perhatikan orang yang murtad dari agamanya. Ia melarang kita menyeru dua Tuhan, dan ia sendiri menyeru dua Tuhan. Dengan adanya ucapan mereka itu, turunlah surat Al-Isra ayat 110. Katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru, karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik atau Asmaul Husna. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat, dan janganlah pula merendahkannya, dan usahakan jalan tengah di antara kedua itu. Berdasarkan ayat tadi, para ulama berpendapat kaum musyrikin mengira bahwa Rasulullah menyebut nama Allah dan Ar-Rahman karena mereka tahu bahwa di daerah Yamamah ada juga seorang yang mengaku nabi dan mengklaim dirinya Rahman atau memiliki sifat Allah. Dengan turunnya surat Al-Isra ayat 110, semua hal tersebut terbantahkan. Insya Allah, di episode yang lain kita akan membahas nabi palsu yang bernama Musa Ilamah yang pernah hidup di era yang sama dengan Rasulullah. Untuk lebih lengkapnya mengenai hikmah Asmaul Husna, mari kita simak pemaparan berikut ini. Alhamdulillah sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah, insya Allah kali ini kita akan membahas perihal Asmaul Husna, ya. Masya Allah, Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik yang Allah perkenalkan kepada kita sejumlah 99 nama.
Dan bukan berarti Allah itu hanya 99 ya, tetapi itu yang bisa kita pahami. Karenanya cukup dengan 99 kita bisa memahaminya, insyaallah ya. Ingat, "Wa may yattaqillah yaj'alhu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Kata Allah, bertakwa saja sama Allah. Permasalahan sesulit apapun Allah akan berikan jalan keluarnya, dan wa yarzuqhu, dan mengenai masalah rezeki Allah akan datangkan dari arah yang tidak kita duga-duga. Nah, karenanya berbagai nama-nama Allah itu sesungguhnya nama-nama Allah yang akan memberikan rasa percaya diri kepada kita. Orang-orang yang tadinya takut jadi berani, orang-orang yang tadinya tidak punya harapan jadi punya harapan, orang-orang yang tadinya pesimis jadi optimis, orang-orang yang kemudian kembali bersemangat untuk menghadapi hidupnya ketika dia memahami apa itu sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, 99 nama Allah yang menaunginya. Nah, karenanya apa? Karenanya menurut Rasulullah SAW, mintalah kepada Allah dengan nama apapun yang kau sebutkan gitu. Nama-nama yang ada dalam 99 Asmaul Husna tadi, ya, nama-nama yang baik tadi. Apalagi kalau engkau bisa menyangkutkan dengan apa yang kau minta. Misalnya, ketika engkau meminta, ya Allah, berikanlah kepadaku ya Allah keadilan di dunia ini, Allah Al-Adil, gitu loh. Mintalah kepada Allah yang Maha Adil. Ketika rizki, mintalah kepada Allah Ar-Razak, pemberi rizki. Dengan begitu kita akan semakin yakin, bentuk afirmasi kepada kita untuk menghadapi segala kesulitan kita. Dan pada saat itu kita memahami bahwa fa idza faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Bersungguh-sungguh kita dalam menghadapinya dan berharaplah segala sesuatunya kembali kepada Allah. Karenanya hafalkan Asmaul Husna, kemudian pahami, kemudian masukkan ke dalam dada dan implementasikan Asmaul Husna itu. Masya Allah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.